Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ami Yugi Fahriana dari Prodi Tadris Bahasa Inggris. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang hakikat kurikulum. Kurikulum berasal dari kata kurir yang artinya pelari dan kurir yang artinya tempat berpacu. Dari kedua kata tersebut, secara harfiah memiliki arti lapangan lomba untuk para pelari. Nah, kurikulum itu diibaratkan sebagai lapangan lomba yang mana ada garis start dan garis finishnya. Seorang pelari untuk mencapai tujuannya, untuk mencapai garis finish itu harus memiliki strategi. Sama seperti seorang peserta didik untuk mencapai cita-cita atau tujuannya, peserta didik juga harus memiliki strategi. Nah, kurikulum yang sudah ditetapkan oleh lembaga pendidikan merupakan jalan yang harus ditempuh peserta didik supaya dapat hidup di lingkungan masyarakat sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat tersebut. Jika tidak ada kurikulum, maka tujuan pendidikan yang akan dicapai menjadi berantakan. Nah, menurut pandangan modern, kurikulum bukan hanya sekedar proses pembelajaran, namun dalam hal ini juga diartikan sebagai sesuatu yang nyata yang ada dalam proses pendidikan, proses pembelajaran, baik dari kegiatan yang ada dalam lingkungan maupun di luar lingkungan sekolah. Nah, kegiatan kurikulum ini merupakan kegiatan yang mencakup segala kegiatan yang ada di sekolah, mulai dari bahan pendidikan, belajar mengajar, atau hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan yang bertujuan untuk mencapai tujuan bersama atau yang diharapkan. Adanya kurikulum atau rancangan formal merupakan ciri khas yang ada di sekolah. Hal ini, kurikulum merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dengan pendidikan atau pengajaran yang ada di sekolah. Dan yang lebih ditekankan di sini ialah kurikulum bukan hanya sekedar buku kurikulum atau dokumen yang dicetak, melainkan segala bentuk kegiatan yang ada di lingkungan sekolah, mulai dari KBM atau ekstrakurikuler itu merupakan kurikulum, dan guru juga harus memantau kegiatan yang ada di sekolah. Yang selanjutnya yaitu asas kurikulum. Ada 4 macam asas kurikulum. Yang pertama yaitu asas filosofis. Asas filosofis merupakan asas yang paling penting dalam aspek kurikulum. Adanya pemikiran yang sistematis, maka terbentuklah kurikulum tersebut. Filsafat sendiri ini merupakan suatu pemikiran yang sangat dalam, bahkan sampai ke akar-akarnya untuk mempelajari hakikat sesuatu. Ada yang mengatakan bahwa guru tidak perlu mempelajari filsafat karena sifatnya yang sangat abstrak dan tidak praktis untuk dipelajari. Namun, filsafat ini akan terus-menerus dibutuhkan sesuai dengan perkembangan pemikiran manusia. Yang kedua yaitu asas sosiologis. Asas sosiologis ini merupakan asas yang sangat penting dalam mengembangkan kurikulum pendidikan, karena asas sosiologis ini yang akan mengkaji tentang gejala-gejala antar individu, gejala-gejala sosial antar individu dengan individu atau kelompok dengan kelompok. Nilai yang ada pada masyarakat merupakan sumber dari hasil
hasil akal budi manusia, sehingga dalam mengembangkan, menerima, atau melestarikan, manusia cenderung menggunakan akalnya. Yang ketiga yaitu asas psikologis. Asas psikologis ini merupakan kegiatan yang mencakup dengan hal-hal yang bersifat psikologi. Pada hakikatnya, lembaga pendidikan merupakan suatu layanan yang dikhususkan untuk siswa. Oleh karena itu, asas psikologi dibahas dalam asas psikis yang terdapat dalam diri manusia, yang ada dalam diri manusia yang bersifat unitas multiphase. Yang keempat yaitu asas organisatoris. Asas ini merupakan asas yang berkaitan dengan bagaimana bahan pembelajaran akan disampaikan. Sebenarnya ada banyak sekali yang dilakukan oleh guru untuk menyampaikan suatu pembelajaran. Namun guru juga harus pandai dalam menyampaikan ilmunya supaya anak didiknya itu tidak ngantuk atau tidak bosan saat proses pembelajaran berlangsung. Yang selanjutnya yaitu prinsip kurikulum. Perkembangan kurikulum adalah istilah yang komprehensif yang di dalamnya mencakup perencanaan, penerapan, dan evaluasi. Perencanaan kurikulum ini merupakan langkah awal membangun kurikulum. Ketika para pekerja kurikulum ini mengambil tindakan dan keputusan untuk menghasilkan perencanaan yang nantinya akan digunakan oleh guru dan peserta didik. Sedangkan penerapan kurikulum atau yang biasa disebut dengan implementasi kurikulum itu merupakan kurikulum itu dibuat supaya diimplementasikan, supaya dipraktekkan oleh guru ataupun peserta didik. Yang terakhir yaitu evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum ini merupakan tahap akhir dari pengembangan kurikulum untuk menentukan seberapa besar hasil-hasil pembelajaran, tingkat ketercapaian program-program atau hasil-hasil dari kurikulum itu sendiri. Jadi, prinsip-prinsip yang akan digunakan dalam kegiatan pengembangan kurikulum pada dasarnya merupakan kaidah-kaidah atau hukum yang akan menjiwai kurikulum tersebut. Nah, dalam pengembangan kurikulum dapat menggunakan prinsip-prinsip yang sudah ada, yang sudah berkembang di lingkungan sehari-hari, atau bisa dengan menciptakan kurikulum baru, menciptakan prinsip baru yang nantinya akan digunakan dalam pengembangan kurikulum. Dalam hal ini, ada yang mengatakan bahwa prinsip-prinsip kurikulum itu dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu prinsip umum, dan yang kedua prinsip-prinsip khusus. Prinsip umum ini mencakup relevansi, fleksibilitas, kontinuitas, praktis, dan efektivitas. Sedangkan prinsip-prinsip khusus ini prinsip yang harus dipenuhi. Yang pertama yaitu
berpusat pada potensi, perkembangan, dan kebutuhan atau yang lain-lain. Yang kedua, tanggap terhadap perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, relevan terhadap kebutuhan kehidupan. Yang kelima, menyeluruh dan berkesinambungan. Dan yang terakhir, belajar sepanjang hayat. Nah, itu tadi merupakan prinsip-prinsip kurikulum. Jadi, kurikulum itu dibuat berdasarkan prinsip-prinsip yang sudah berkembang di masyarakat, atau bisa juga dengan menciptakan prinsip baru lagi. Yang selanjutnya yaitu isi kurikulum. Isi kurikulum merupakan segala sesuatu yang diberikan. Yang selanjutnya yaitu isi kurikulum. Isi kurikulum merupakan segala sesuatu yang diberikan kepada peserta didik agar dapat memahami tujuan yang harus dicapai oleh peserta didik di lingkungan sekolah. Isi kurikulum juga mencerminkan kenyataan sosial. Pada dasarnya, guru yang mengajar harus mempunyai tujuan yang jelas dan manfaat yang besar untuk dikembangkan di kurikulum. Ada beberapa kriteria yang harus dikembangkan dalam isi kurikulum. Yang pertama yaitu isi kurikulum harus valid dan terpercaya. Yang kedua, harus seimbang antara kedalaman dan keluasan. Yang ketiga, harus berpegang teguh pada kenyataan sosial. Yang keempat, berdasarkan dengan pengalaman siswa. Dan yang terakhir, harus bisa menarik minat peserta didik dan memenuhi kebutuhannya. Dalam hal mengembangkan kurikulum, masyarakat, peserta didik, dan ilmu pengetahuan harus berkaitan satu sama lain, karena isi kurikulum merupakan bahan ajar yang terdapat dalam sistem pembelajaran yang merupakan segala sesuatu yang ditawarkan pada peserta didik untuk sebagai bahan pembelajaran untuk mencapai tujuannya. Secara umum, isi kurikulum dikelompokkan menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu logika. Logika yaitu berdasarkan pengetahuan tentang salah tidaknya berdasarkan prosedur keilmuan. Yang kedua yaitu etika. Etika yaitu tentang penilaian baik buruknya suatu moral dan nilai-nilai yang terdapat dalam masyarakat. Yang ketiga yaitu estetika. Estetika yaitu tentang pengetahuan tentang indah atau jeleknya suatu karya seni. Yang terakhir yaitu orientasi kurikulum. Orientasi kurikulum ini dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama yaitu orientasi pada pelestarian nilai. Yang dimaksud dengan pelestarian nilai di sini yaitu pelestarian nilai berdasarkan Islam. Nilai-nilai di sini merupakan nilai ilahiyah dan nilai Islamiyah yang sesuai dengan tanggung jawab manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Yang kedua yaitu orientasi pada kehidupan sosial. Orientasi ini merupakan
merupakan implikasi yang memberikan kontribusi positif pada pendidikan kehidupan sosial dan masyarakat. Orientasi ini mengacu pada kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial. Yang ketiga yaitu orientasi pada tenaga kerja. Manusia di muka bumi ini merupakan makhluk sosial yang memerlukan kebutuhan seperti papan, sandang, dan pangan. Hal ini mendorong manusia untuk bekerja supaya memenuhi kebutuhan dan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang keempat yaitu orientasi pada peserta didik. Keberhasilan peserta didik merupakan kemajuan dalam dunia pendidikan yang akan menjadi output dalam sebuah pendidikan. Dan yang kelima yaitu orientasi pada perkembangan ilmu teknologi dan masa depan. Kemajuan teknologi merupakan ilmu yang sangat cepat sekali perkembangannya seiring dengan berjalannya waktu. Agama juga menganjurkan supaya manusia mengasah kemampuannya di segala bidang agar dapat memberikan manfaat bagi manusia lainnya. Ya, itu tadi sedikit penjelasan dari saya mengenai kurikulum dalam pendidikan. Untuk lebih jelasnya, silakan membaca makalahnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.